Oke, yuhu. Kembali lagi di channel gue di Ardi Project. Dan di video kali ini gue nggak ngebahas soal, tapi di sini gue memberikan mungkin solusi kecil untuk yang lagi belajar dimensi 3 atau yang sudah tapi pengen masih bingung dimensi 3 kayak gimana sih. Nah, jadi pada dasarnya di bab dimensi 3, lu kalau misalkan mau lebih paham cara dalam mengerjakan soal dimensi 3, lu tuh harus punya daya imajinasi yang cukup tinggi. Nah, di sini biasanya tuh yang jadi masalah, kebanyakan kita nih siswa nih daya imajinasinya tuh dalam bangun ruang tuh kemampuan spasialnya itu kurang. Nah, untungnya di zaman yang udah teknologi kayak gini, pembelajaran matematika itu nggak cuman lewat papan tulis doang, tapi ada juga software pembantunya buat pembelajaran. Nah, sekarang gua mau memberikan berbagi lah salah satu software atau aplikasi yang mungkin bisa mempermudah kita nih untuk belajar dimensi 3. Oke. Dan aplikasinya itu bisa dicek langsung. Di sini kita menggunakan GeoGebra. Nih. Tinggal klik aja GeoGebra. Nah, tampilan halaman utamanya seperti ini, geogebra.org. Lalu kita ke bagian bawah. Nih, di bagian sebelah kiri ada app downloads. Kita klik. Kemudian di sini ada banyak pilihannya. Ada grafik kalkulator. Nah, ini untuk yang Cartesius saja. Terus ada yang 3D kalkulator, ada geometri, GeoGebra Classic 6, Augmented Reality, dan GeoGebra Classic 5. Nah, untuk kali ini kita menggunakan 3D kalkulator. Nah, ini ada dua pilihan, ada download, ada start. Kalau download ini kalian bisa install aplikasinya di PC atau di laptop. Oh ya, dan aplikasi ini juga tersedia di iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook, dan Linux. Dan ini adalah free offline, jadi bisa dipakai pas offline kalau data habis. Oke, nah sekarang gue mau start aja, nggak mau nge-download. Kita start, dan tampilan utamanya seperti ini. Di sebelah kiri atas ada judulnya GeoGebra 3D Calculator. Oke, lalu di sebelah kanan nih yang besar ini adalah workspace-nya. Nah, ini kelebihan dari GeoGebra untuk bagian 3D kalkulatornya. Itu kita bisa putar-putar. Kita mau putar ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Nah, ini bisa untuk mengembangkan kemampuan spasial atau kemampuan ruang kalian di sini untuk imajinasinya. Oke, ini workspace-nya, kan bisa muter. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri. Di sini ada dua tab. Ada kalkulator. Ini algebranya. Lalu di sebelah kanan ada tools, dan ini yang bakal kita pakai di sini, bagian toolsnya. Oke, di sini ada basic toolnya, ada move. Nah, ini move ini buat ngegerak-gerakin. Jadi setiap kita berganti tools, kalau kita mau ngegerakin, klik move-nya dulu di sini. Ada bikin poin ini berarti titik kali gitu, nggak ada yang tahu. Ada piramid, limas, kubus. Nah, ini sphere, ini tuh bikin bola. Ini gue nggak tahu. Nah, ini perpotongan dari dua bidang. Net di sini jaring-jaring. Oke, lalu kita klik more di sini. Masih ada banyak lagi toolsnya, dan yang akan kita pakai biasanya tuh di dimensi 3 itu kubus, limas, lalu intersect, ini titik potong, ini wajib nih, dan ada midpoint, berarti titik tengah. Terus ini segmen, jadi yang akan kita pakai segmen. Terus ada polygon,
Lalu ada mana lagi, ke bawah lagi itu bagian measure. Mana measure? Ini dia measure. Ini mencari sudut, lalu mencari panjang, luas, dan volume. Di sini ada. Cuma kita fokus di measure itu bagian angle, mencari sudut, dan mencari panjang. Oke, dan sekarang gimana cara pakainya? Yang pertama, kalau kita misalkan pakai kubus seperti ini, kita klik kubusnya. Nah, di bawahnya pada saat kita ngeklik tool kubusnya, itu ada hintnya, select to point or other corresponding object. Jadi kita harus bikin 2 titik. Dah, bikin 2 titik. Kita berhentiin dulu nih putarannya, pusing. Kubus, klik, lalu bikin 2 titik. Misal jari-jarinya 4. Bikin di sini di garis merah atau garis hijau, bebas. Yang pasti jangan yang biru. Kemudian setelah 1 titik, kemudian titiknya ke ini 0,0 ke pusatnya. Parah. Jadi kubusnya. Nah, udah kalau kayak gini, kalau udah kelar bikin kubusnya, jangan lupa klik move nih yang ada panah, atau di atas sama aja, tapi gue yang ini aja. Baru kita bisa putar-putar. Nah, kan bisa kayak gini nih. Bisa kita putar-putar ke kiri, ke kanan, ke bawah, atas, agak nyerong dikit. Nah, kayak gitu. Oke, berikutnya. Misal ada soal. Oh iya, kita cari soalnya dulu. Kita pause dulu di sini. Mana tadi di sini ada. Kita pause dulu. Oke, dan ini adalah soalnya. Coba gue cek dulu. Kamera jalan. Oke, jalan. Nah, ini soalnya. Kita pakai soal ini aja. Latihan. Ini adalah soal UN tahun kapan ya, lupa. Pokoknya ini diambil dari matlab.net. Kita ambil soal nomor 24. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 12. Berarti kita bikin ulang lagi yang rusuknya 12. Ini ada unduhnya, back. Kita bikin yang rusuknya 12. Berarti kita scroll buat nge-zoom out, zoom in-nya. Oke, sampai ketemu titik 12 nih dia. Lalu bikin 1 titik lagi di 0,0. Dah dapat kubusnya. Kemudian di soalnya itu rusuknya 12, titik S adalah tengah-tengah BC. Titik S adalah tengah-tengah BC. Nah, di sini itu udah ada huruf-hurufnya. Nih itu, di atas ada H, ada E. Terus mana lagi? Nah, ini B-nya di sini. B sama C-nya di sini. Nih, kalau misalkan nggak kelihatan kita zoom. Nah, itu C-nya tuh. Oke, kita ke BC. Mana B-nya? B. Oke, ini B-nya. Nih warnanya kita gantilah warna biru. Kok gak ganti? Titiknya doang yang ganti. Udahlah. Nah, ini B-nya. Nah, tuh titik B. Dan ini titik C. Nah, ini dia titik C. Tadi S itu adalah titik tengah. Berarti kita pakai ini dia, midpoint center. Kita klik. Di sini ada hintnya, petunjuknya select 2 titik atau segmen. Ya udah, kita klik segmen. Segmen itu garisnya. Kita klik garisnya. Misal gue klik garis BC-nya di bagian sebelah sini, pasti langsung muncul titik tengahnya. Nah, ini dia titik tengahnya. Klik move dulu. Nah, ini dia titik tengahnya. S. Tadinya dimintanya kan titik S, kita ganti jadi titik S. Oke, lalu apalagi soalnya? Tengah BC, jarak G ke AS. Jarak titik G ke AS. Berarti kita bikin garis A ke S-nya. Ini titik A, ini titik S-nya. Buat bikin garis AS itu ke bagian line, lalu ke bagian segmen. Ini select 2 titik. Oke, titik A kita klik,
lalu titik S-nya kita klik, dah dapat garis AS-nya. Lalu diminta tadi jarak, soalnya mana dia? Jarak titik G ke AS. Titik G-nya nih dia di atas nih. Nih titik G-nya, AS-nya di bawah. Nah, kita sebelum ke tahap bagian akhir, ini tinggal main klik-klik doang. Tinggal 2 klik lah kira-kira. Kita ke bagian aljabarnya dulu nih, yang ikonnya kalkulator. Nih, nah, segmen AS itu dikasih nama F di sini. Jadi dia ada namanya di sini, garis F. Mana dia? Kok gak ada? Ya udahlah, yang penting ada. Nah, sekarang gimana cara buat nyari jaraknya? Ya udah, kita ke bagian distance, measure nih distance. Kita klik, select 2 poin atau select 2 titik atau garisnya, atau apalagi tadi, polygon or circle. Jadi kita klik titiknya, tadi kan jarak titik G ke segmen atau ke garis AS. Ya udah, kita klik aja ke garis AS-nya. Ini kan garis AS yang putus-putus nih, kita klik aja. Klik. Dah, tuh dapat GF sama dengan 13,42. Bener nggak? Nah ya, distance GF. Oke, jarak G ke F. F itu tadi garis AS-nya nih. Itu adalah 13,42. Sekarang kita ke soalnya. Dia bentuknya akar-akar 13,13. Berarti kira-kira kayaknya 6 akar 5. Coba kita cek 6 akar 5 bener gak? Kita pakai Google Calculator. Kok nggak ada kalkulator? Google Calculator APK. Kok APK sih? Nggak usah, kalkulator aja. Kita keluar kok kalkulatornya. Ini dia. 6 akar 5. Kita cek 6 dikali akar 5. Go. 13,416. Oke, dibulatin jadinya 13,42. Dan tadi ya, jawabannya sama, 13,42. Berarti jawaban di sini itu adalah, cikukan lagi. Jawabannya yang D, 6 akar 5. Simple. Kita nggak pakai hitung-hitungan, kita pakai yang namanya teknologi, tinggal pakai klik-klik doang. Namun sayangnya nggak bisa dipakai buat ulangan. Oke, seperti itu cara penggunaan dari aplikasi GeoGebra-nya buat ngerjain soal dimensi 3. Oke, berikutnya kita ke soal kedua nomor 25. Di sini ditanya tangen sudut tannya. Oke, kita bikin. Lalu di sini kubusnya masih sama 12. Berarti kita back aja. Back lagi dah. Oke, sekarang ke soal berikutnya masih kubus ABCD sekian rusuknya 12. Tangen sudut BEG. Oke, bidang BEG karena dia ada 3 titik, berarti dia itu adalah poligon. Berarti kita cari sini poligon. Ini dia poligon. Select all vertical. Yaudahlah. BEG. B klik E-nya mana? Ini semua titiknya BEG. Balik lagi ke B. Dah, bikin jadi segitiga. BEG dan DEG. Kita putar dulu. D mana D. Ini dia D. DEG, bikin poligon lagi. D E G ke D lagi. Sip. Sudah. Nah, sekarang nih dilihat tuh dia bentuk segitiganya. Maka sudutnya di mana? Sudutnya. Nah, ini yang harus jadi catatan.
Nah, harus menjadi catatan. Notepad-nya dulu kita buka notepad. Oke. Yang catatan di sini. Catatan. Catatan. Catatannya, jika ada bidang segitiga, ambil perwakilan dari segitiga tersebut adalah garis tingginya. Jadi kalau ada bidang bentuknya segitiga, ambil perwakilan dari segitiga tersebut itu adalah garis tingginya. Jadi kita cari garis tingginya, lalu segitiganya kita lupakan. Aduh, suara motor ya. Oke, di sini ada dua segitiga, tingginya gimana? Pertama BEG dulu, kita lihat BEG itu segitiga apa? BEG, BE itu diagonal sisi, terus EG sama diagonal sisi, lalu GB juga diagonal sisi. Ketiga sisinya adalah diagonal sisi, berarti dia adalah segitiga sama sisi, karena sama-sama semuanya diagonal sisi. Nah, kalau misalkan diagonal sisi, ya udah tingginya di mana aja, mau dari G, mau dari B, mau dari E, itu sama aja. Tapi yang enak kita ambil untuk soal yang ini, kita ambil tinggi dari BEG itu dari titik B. Gimana bikin garis tingginya? Pertama, kita bikin ini dulu, titik tengahnya, midpoint antara G sama E, kita klik. Nah, ini dia. Kemudian kita bikin segmen nih I ke B, dah. Ya, ini dia garis tingginya. Kenapa bisa langsung kayak gitu? Karena garis tinggi dari suatu segitiga, jika kanan kiri dari garis tinggi tersebut itu sama besar, maka bawahnya atau alasnya itu membagi menjadi dua bagian. Kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya kalau kanan kirinya sama, ada di antara garis tinggi ini, garis tinggi di antara dua sisi segitiga yang sama besar, maka sisi segitiga yang lainnya itu kebagi jadi dua, atau jadi tengah-tengah lah ngomongnya. Oke, berikutnya yang segitiga satu lagi, karena dia sama aja. Ini DG juga diagonal sisi, GE sama tadi diagonal sisi, ED juga diagonal sisi. Berarti dia juga segitiga sama sisi. Berarti langsung bikin garis tingginya, karena I-nya udah ada nih, ID. Dah. Nah, yang tadi gue bilang kalau misalkan udah ada garis tingginya, segitiganya dilupakan. Jadi kita lihat nih garis yang putus-putus hitam ini aja nih. Nah, sudutnya di mana? Ya sudutnya di sini nih, perpotongan dari dua garis tingginya. Ya udah, sudutnya mana? Kita cari tadi di sini ada measure angle. Nah, ini dia. Select 3 point atau 2 lines. Dua garisnya. Ya udah, nih garisnya satu, garis satu lagi. Dah dapat sudutnya. Sudutnya berapa tuh? Kalau misalkan nggak kelihatan, kita ke bagian kalkulator sebelah sini. Dilihat. Nah, ini dia sudutnya 70,53. Terus yang diminta tadi kan nilai tan-nya. Berarti kita ke tan di sini. Kalkulator tan. Tan. Oh iya, ini jangan lupa diganti ke radian. Tan 70, berapa tadi? 53. 70,53. Bener nggak? Terlalu bentar. Kalau tan 45 berapa? 1 kan? Ya benar. Berarti tan 70,53 sama dengan 28286. Ya, minusnya sih di sini. Jadi kita harus ngitung lagi mana kira-kira 2,828. Pilihannya 2,28. Kayaknya 2 akar 2 deh. Coba kita cek 2 akar 2 sama enggak. Kita ke sini aja.
bikin baru. Google kalkulator. 2A dikali akar 2 2,28. Ya belakangnya beda dikit ya, sama aja lah. Berarti jawabannya yang 2 akar 2. Ini dia. Jadi jawabannya yang 2 akar 2. Yang tadi berapa tadi? 6 akar 5. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Simple, dimensi 3 jadi lebih mudah. Kita nggak perlu repot-repot bingung bikinnya itu kok di papan tulis kayak gimana, kok bisa kayak begitu, kok bisa dapat segitiga di situ. Nah, di sini jadi lebih mudah karena kubusnya bisa kita putar-putar semau kita mau di mana aja biar bisa kelihatan. Nah, di sini tuh kayak gini kan jadi lebih gampang. Seperti itu. Oke. Udah 20 menitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu aja dulu. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, komen aja di bawah. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaiannya atau ada yang salah-salah ya tadi, gue mohon maaf. Tolong koreksi dengan cara komen di bawah. Sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau misalkan pengen bikin contohin lagi penggunaan GeoGebra ini kayak gimana, karena kan ini baru 3D. Kan tadi ada banyak nih, ada grafik kalkulator, geometri, terus ada GeoGebra Classic 6, 5, augmented kalau augmented gue nggak bisa sih. Pokoknya ini gimana caranya, komen aja di bawah. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.